Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Kalau teman hidup yang jelas itu kan ya kalau teman hidup yang jelas kita sama Ria Ricis awalnya itu di collab waktu PPKM awal-awal kita collab dan akhirnya waktu itu dia masih dengan pasangan yang lama ya, jadi waktu itu Ria cerita diminta dibikinin lagu, akhirnya aku bikinin aja karena aku tahu cerita perjalanan cintanya, aku coba untuk masuk jadi sebenarnya lagu itu aku mewakilkan sebagai Ricis sebenarnya gitu, karena Ricis aku bayangkan pernah beberapa kali mungkin mengalami perjalanan cinta yang mungkin nggak gampang, akhirnya menemukan teman hidupnya. Jadi sesimpel itu ceritanya dan mulai referen ke belakang aku bikin ada cerita untuk mereka berjanji untuk bersama sampai akhir hidup mereka gitu, karena sudah menemukan teman hidupnya. Ya. Bang, seperti apa sih kalau melihat mereka gitu terus meminta Abang sendiri untuk membuat lagu ada Aku selalu senang ya terlibat di dalam percintaan orang, karena artinya dalam ikut membantu orang membuat bahagia itu buat aku satu berkah tersendiri. Apalagi aku penyanyi yang pernah mengalami juga perjuangan cinta yang cukup lama, jadi kalau aku bisa jadi bagian dari perjuangan cinta orang lain dan menemukan teman hidupnya, ya aku ikut bahagia gitu. Karena mereka juga kan ya kita nggak tahu proses orang ketemu seperti apa, yang penting kalau udah jodoh, kalau udah Tuhan bukain jalan buat mereka, ya kita support, kita kasih apa yang kita bisa. Aku punya suara, aku punya karya menciptakan lagu, ya aku kasih buat mereka. Bang, kembali lagi ke Pak Hobi. Andre bisa gini nggak sih Bang? Diceritain dong, Nyampe juga ya? Kayak Belum ada yang nanyain ini baru pertama kali nih. Pertama kalinya boleh ceritain bang. Sebenarnya ya jujur aja aku main motor tuh nggak pernah sama sekali. Jadi waktu PPKM tuh aku tuh udah terbiasa olahraga. Dulu teman-teman tahu kalau tiap Senin kita main di SFC, dan itu pun hampir setahun lebih nggak main. Jadi aku udah badanku tuh agak stres di rumah, nggak tahu mau ngapain. Udah rumah udah aku cat dari bawah sampai atas, semua udah aku kerjain. Badanku tuh kayaknya harus berolahraga. Akhirnya Darius waktu itu coba ngajak gitu, ayo cobain main motor. Aku sebenarnya nggak ada, cuman ya waktu itu ikut pertama, ya berantakan, mainnya di lumpur, capek banget, tapi itu bikin badanku tuh kayak kembali lagi gitu. Jadi memang aku suka main yang alami, yang di alam, dan kebetulan waktu itu kan COVID lagi gede-gedenya, aku merasa ini olahraga yang tepat. Kita ke hutan, orang tidak ada, kita doang, yang waktu awalnya juga kita antigen ke sana, dan kita ada di bener-bener di puncak, udara sehat, makan yang ada di sana. Itu yang buat aku akhirnya ketagihan main motor, akhirnya beli motor sendiri, beli towing sendiri untuk towing motornya, dan yang jadi hobi baru aja. Tantangannya apa sih di olahraga ini? Ya lumayan ekstrim sih kalau buat teman-teman yang mau nyoba. Ya yang penting buat aku kasih tahu harus pakai full body protector gitu, karena kemarin aku pakai juga banyak hal-hal yang motor kebanting-banting, kena aku kepalanya, terus jatuh nyangkut di pohon, semua udah lumayan aku jalanin. Dan nggak semua juga orang suka olahraga ini agak ekstrim ya, maksudnya ini olahraga yang membahagiakan, tapi kalau mau main ini main aman aja dulu gitu, maksudnya main yang aman-aman, nggak usah main tanjakan yang terlalu ekstrim. Tapi kalau mau nyoba-nyoba dari yang ringan, naik level gitu pasti menyenangkan gitu. Jadi Cedera yang paling parah? Cedera Yang paling parah mungkin? paling parah sih sebenarnya karena pakai helm, pakai ini, jadi paling parah tuh cuman tangan sama sini tuh bengkak, dua-duanya sini bengkak, di bagian pinggul juga bengkak, nggak bisa jalan gitu. Dan GoPro-nya masuk ke mata gitu, karena waktu itu jatuh ke bawah, GoPro-nya sampai masuk ke situ, dan ya agak inilah, cuman karena pekerjaan waktu itu masih jarang, jadi banyak waktu untuk menyembuhkan gitu. Jadi Dukungan dari ceritain kemarin, bentar. istri gimana? Ceritain kemarin mengenai nemenin anak nih cabut gigi seperti apa sih Kak? Cabut gigi. Ini kan pertama kali ya Cleo. Sebenarnya kaget juga karena pas dia bilang goyang, pas kita lihat di dalam udah tumbuh sebenarnya, di belakang tuh udah gede gitu. Kok ini kita bisa nggak lihat gitu. Dia nggak pernah bilang gitu. Nah dia tuh paling takut memang ke dokter lah, karena anakku ini Cleo ini kan pernah punya pengalaman beberapa kali ke dokter dan kurang menyenangkan gitu, karena waktu itu dia sempat step waktu bayi gitu. Jadi ya kalau ke rumah sakit tuh udah langsung gemeteran, aku bisa bayangin. Makanya pas waktu cabut gigi aku berusaha untuk nyenengin dia dulu, papa dulu gitu, aku aja dulu biar dia lihat semuanya tuh fine, oke, kita ajak main. Udah dia akhirnya gembira ngeliat papanya scaling,
Aku padahal nggak ada niat tadinya, tapi akhirnya sekalian lah gitu. Dan akhirnya dia mau awalnya, cuman pas udah mulai gigi pertama dicabut kan ada 2, dia udah mulai ngerasa tuh yang pertama tuh agak sakit di akarnya, yang kedua dia udah nggak mau. Kita juga udah ikut nangis, ya nanggungnya itu juga udah goyang gitu. Udah, ya kayak gitu kita berdoa aja, cabut udah nangis sebentar, habis itu dia udah happy gitu. Jadi emang susah ngelihat anak tuh nangis tuh langsung apa ya? Ini konser yang beberapa yang kayak gini-gini. Apa tuh? Udah mulai pulih, sudah berapa kali? Baru sih, baru-baru ini, tapi yang jelas ini udah ada geliat, makanya kita semua tim kita juga selalu kita ajak disiplin untuk semua harus PCR, semua harus jadi harus jelas dari kitanya tuh tetap jaga prokesnya gitu. Kita kangen lah ya, musisi-musisi, orang-orang juga yang udah kangen konser, ya tapi sebisa mungkin jangan merusak geliat yang sudah ada, kita tetap harus jaga prokesnya, itu yang Di agenda udah berapa akan ada? Kemudian